Oke. Ini saya baru dengar voicemu, makanya Miss Yuni langsung telepon kamu. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk, ya. enggak apa-apa. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun. Termasuk saya juga sering nonton itu video YouTube-nya Miss Yuni, saya juga ngikutin no. Oke, tapi kamu tahu ya. Soalnya saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Gimana? Ada apa, Mbak? Kok penasaran saya ini ya, kenapa? Gini loh Miss ya, sebenarnya kakakku tuh nggak mau nelpon Miss, tapi kan aku minta solusinya, terus gimana gitu loh. Terus kalau kita pendam sendiri, terus kita gimana ya? Saya ikut budrek, saya bukan saya yang kena tipu, tapi saya ikut pusing lah, Miss. Oke, budreknya kenapa sayang? Budreknya kenapa? Kan kakak saya cerita, saya sambungkan ke saudara saya ya, biar dia ngomongnya gamblang. Oke. Bentar ya. Kok bingung saya mendengarkannya, bingung itu. Uang tuh gimana, katanya dapat warisan dari majikan. Ternyata katanya dibekukan gitu, terus itu cerita enggak. Waalaikumsalam. Oke. Tapi sampean tetap harus tak kasih tahu ya, karena saya tidak ingin kalian menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau setelah viral kami minta take down. Kenapa Mbak kok adikmu koyoke abot songgone, ada apa ini? Ada apa? Jadi loh Mbak, katanya ya itu dapat uang dari majikan, dari mbahnya itu yang dijaga itu, katanya surat wasiat, katanya dapat uang 2 miliar gitu ya. Terus uangnya itu udah dimasukin ke bank, katanya gitu ngomongnya, terus pinjam duit buat harus ngasih duit dulu, bayar dulu ke bank itu biar cepet cair gitu Mbak. Terus? Pokoknya setiap kali itu terus ngomong mintanya duit terus kan lama-lama saya juga curiga, kok duit melulu harus ditang ke sana ke sini gitu loh Mbak, kasihan. Katanya pokoknya duitnya 2 jam lagi cair, harus minta 50 juta, udah dikasih 50 juta. Nanti berapa jam lagi mau cair lagi, katanya masih gangguan, nunggu dari Kementerian Uang Keuangan Negara, apalah itulah gitu loh ya. Kasihan. Terus yang bersangkutan itu nggak mau, udah aku kasih solusi, minta bantuan ke Miss Yuni gitu loh, tapi dia takut atau gimana, saya juga nggak tahu. Kakak saya bilang takut masuk TV. Kan kayak kalian gini kan nggak masuk TV, yang masuk kan saya sendiri sayang, kan nggak ada hubungan sama dia. Iya, saya sudah bilang gitu. Ya itu kayaknya gimana gitu loh, takut atau masih ada yang ngikutin wajarnya gitu. Kemarin tuh hari Minggu ya Miss, saya tuh kan nggak pernah libur di sini. Kakak sini nggak pernah libur, terus dia minta bantuan aku, suruh transfer uang itu kan. Aku minta izin majikanku 2 jam pergi ke bank KSWB situ. Saya lihat tuh mukanya kayak kosong gitu loh orangnya, kurus malian. Dikirimnya kemana sayang? Dikirimnya kemana? Ke Bank Mandiri. Lah warisan teko majikane di Hongkong kok kirimnya ning Mandiri piye toh? Saya juga nggak tahu. Kalau warisan katanya itu gini loh Miss, majikannya itu pergi ke KSWB, di jembatan KSWB itu ketemu anak Indo, terus kamu apa ada masalah sama pembantu kamu, terus iya, terus minta nama pembantumu siapa, Suyatin gitu, terus nama minta nomor teleponnya, terus sudah dikasih, terus orang itu menghubungi kakak saya itu, terus
majikannya itu kasih kayak risip apa itu dari yang katanya nolnya berapa tuh, katanya udah ada risip ya, saya percaya. Oke. Ternyata tadi malam kan itu siapa fotonya orang yang minta uang itu loh, Yoga Pratama, katanya notaris Bank BI Sentral Indonesia itu dikasihkan ke aku toh. Terus saya searching di Google, masuknya ke Facebook, ternyata banyak orang yang ditipu. Terus di TikTok juga gitu. Berarti sampean sudah sadar nih kalau saudaramu ditipu, bukan dapat warisan dari majikan 2M. Iya, terus aku suruh tanya saudaraku itu, Mbak, kamu tanya sama majikanmu itu benar-benar transfer uang enggak? Aku itu dulu katanya ya, sekarang kemarin malam majikannya bilang kalau dia nggak kirim 2M itu. Oke, berarti dia menipu kalian. Mbakmu sendiri itu ditipu tapi menipu kalian. Paham nggak? Ini pernah terjadi, Mbak. Ada salah satu pembantu yang saya kenal, dia tanya sama saya, Miss Yuni, harga rumah di Hong Kong itu berapa M? Ya saya bilang paling murah mungkin 7M lah, paling murah, aku bilang gitu. Oh kecil lah, soalnya saya dapat warisan nih 15M. Nah itu surat-suratnya dikasih tahu saya, Mbak. Surat-suratnya dikasih tahu saya. Dan saya bilang, Mbak, ini sindikat. Tapi dia nggak percaya, sama dengan apa yang kalian lakukan. Dulu saya masih belum viral ini. Ini sebenarnya kejadiannya sudah lama ya, Mbak ya. Dan berulang lagi. Sampai si Mbak itu ngirim apapun loh, Mbak, ke cowok tersebut. Sampai dibokingin hotel juga. Karena dia mau datang ke Hong Kong. Dia menipu sama orang, sama teman-temannya sendiri kalau dia itu dapat warisan. Tapi sebenarnya dia itu tertipu oleh sindikat scammer. Oh, paham nggak? Jadi dia itu menipu kalian supaya kalian percaya, tapi sebenarnya dia sendiri tertipu. Oh, ya mungkin kayak gitu, mungkin Dennis. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan kita jujur sama orang lain. Kalau kita jujur sama orang lain kan otomatis kan dia akan mempengaruhi kita. Nah, karena itu biasanya sindikat itu tidak mengizinkan dia teleponan sama siapa saja. Iya, persis itu, persis. Bener ya? Iya, gitu. Iya. Kalau ngobrol sama kamu kan pikiran mbakmu jadi pecah. Makanya mbakmu itu cuma fokus sama orang itu aja. Iya, benar, sama suami pun nggak dengar loh. Iya. Jadi itu begitu, Mbak. Itu kena sindikat ya. Jadi apakah itu dihipnotis? Enggak. Dia otaknya sudah dicuci, sayang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan. Kan masih ingat tuh, ada orang sampai habis 700 juta, utangnya kemana-mana, sawahnya di rumah dijual. Ada kan di konten saya? Iya, ada. Aku sering nonton pun. 700 juta, kamu ketik 700 juta Yuni TKW Hong Kong. Itu keluar, Mbak? Iya. Jadi ya Allah. Ya, dia nggak akan sadar. Masih inget nggak ada seorang ibu-ibu yang suaminya dari Indonesia kirim 100 juta? Iya. Betul. Itu sama seperti itu, Mbak. Kenapa akhir-akhir ini Miss Yuni ngangkat teleponnya sindikat? Biar kalian tahu cara-caranya sindikat membohongin kita itu seperti apa. Bukan berarti Miss Yuni banyak waktu ngurusi garangan, enggak, itu adalah edukasi buat kalian. Jadi mbakmu kan nggak cerita biar kok bisa dihapusi. Nah, di kontennya Miss Yuni kan banyak itu garangan-garangan yang mau ngomongnya manis-manis. Iya. Paham ya? Jadi di dalam konten saya itu lebih banyak ke edukasi. Walaupun saya teleponan sama garangan itu tuh lebih ke edukasi. Bahwa sesungguhnya itu memang nyata. Ya Allah. Itu nggak akan bisa sadar, Mbak, kecuali dia sendiri yang sudah capek. Nggak bisa sama ngomongin model apa nggak iso. Iya, diomongin gini, hari ini kamu gini, tapi kayaknya nggak denger gitu, nggak bisa dengerin gitu loh. Nggak bisa masuk. Iya, kitanya juga kesel sendiri. Iya, kemarin itu sampai saya tuh marah sama satu orang, Mbak. Paspor digadaikan, semuanya habis. Tapi dia nggak sadar loh, Mbak. Iya.
Sampai saya maki-maki habis-habisan dia tuh nggak sadar. Anaknya yang di rumah itu sampai nangis-nangis ngiling no ibu nggak sadar dia. Iya. Karena sindikat itu masuknya dengan cinta. Gak tahu diseneni, disayang terus. Makanya dia nggak akan percaya sama kita. Saudaramu itu nggak akan percaya sama kamu. Apa meneh awakmu teleponnya karo ngamuk-ngamuk. Gak mandi omonganmu. Jadi kalau mau ngambil hatinya kakakmu lagi itu dihalusin, dipancing. Ya ora apa-apa Mbak, sampean tak silih duit tapi ngomong sing jujur enek apa. Ngerti? Saya itu udah gitu loh Mbak, kamu jujur, aku pinjemin Mbak, tapi jujur. Iya Mbak, katanya juga ngomongnya gitu, jujur. Iya, tapi tetep kalau kamu nggak jujur ya udahlah, aku kayaknya kamu bohong deh, nggak tak kasih deh, gitu aja. Biar dia jujur, tapi jangan dikasih. Dia minjam itu jangan dikasih. Kamu ngomong sama dia dengan baik-baik. Ngerti nggak? Ya Allah. Jadi jangan minjemin. Iya. Kalau kalian minjemin tuh sama aja menjebloskan dia dalam kuparan, dalam jurang. Jangan minjemin orang-orang yang sedang otaknya dicuci. Salah kalian. Kalau kamu minjemin sama Taunya aja itu kamu semalam dia. loh kalau Mbak. Piye? Taunya itu semalam baru tahu gitu loh Mbak. Tapi sama Baru tahu ini. semalam. Baru tahunya itu semalam. Dia baru Soalnya gini, katanya dia tuh dapat apa? Risik dari majikannya juga dapat. Terus saya kirain juga dapat itu apa notaris waris dari neneknya. Saya kira juga itu, akhirnya ya saya kasih lah uang. Gak tahunya ternyata muter-muter gitu loh Mbak. Dia Ternyata muter-muter. Kemarin malam baru kasih fotonya orang itu, terus foto orang itu nama Yoga Pratama, saya searching di Google, masuknya ke Facebook ternyata itu penipuan, di TikTok juga ada gitu. Oke. Lah, kalian sudah meminjamkan uang ke dia? Kalian sudah meminjam? Udah banyak. Udah hampir 200 ya Mbak ya? Iya. Sama nyili nisan? Iya Mbak. Waduh, ya dek Udah banyak, di Mbak. dalam Mbak. Dia kejebaknya Udah semakin banyak. dalam lagi gitu. Semua itu hampir pira Mbak? 300 ya Mbak ya? Semua itu. Tak bangi ya telung 300 lebih lah. 300 lebih loh. Dia di pinjam di Bank Hongkong juga gitu loh Mbak. Aku tahu juga semalam Mbak kalau dia itu punya pinjaman segitu banyaknya. Berarti Aku juga kalian mendukung dia gitu? Ya bukan mendukung Mbak, nggak mau kalau katanya dia itu dapat itu apa risik dari majikannya juga loh, katanya dapat apa neneknya juga ngomong, saya kirain juga sudah dapat itu apa kertas di atas hitam putih ada materainya juga, saya kirain. Berarti kalian ya wis nyata-nyata tertipu lek ngono wisan. Iya, ini benar-benar ketipu juga Mbak. Waduh, Soalnya dari awal itu nggak jujur Mbak. Taunya kita dia itu ngomongnya dapat warisan dari neneknya 2M katanya, terus biar duitnya cepet cair harus bayar dulu buat mancing, katanya mancing apa saya juga nggak tahu. Oke. Mancing duit biar cepet cair gitu loh Mbak. Mancing duit biar cepet cair. Oh, kok tinwa le Bapak apa mana tinwa? Jimbit. Katanya duitnya itu bayar ke orang itu biar duitnya yang itu cepet cair harus bayar segini. Udah dikasih segini lagi gitu. Udah berapa kali gitu loh. Lu. Saya pinjemin Mbak. Waduh, berarti ya tadi bener dong aku ngomong kalau ini tertipu tapi malah menipu kalian juga, bener gak? Iya. Soalnya Aduh. dia nggak jujur gitu loh Bis. Iki saduluran tuh kalian ini? Iya, saudara. Dulurmu dewe?
satu RT ya satu keluarga. Aku adiknya yang di Hong Kong. Kalau yang mbaknya satunya itu Taiwan tuh adik saya, keponakan anaknya bule saya. Loh. Iki sing teko Taiwan bareng melo-melo. Iya, saya itu dari Taiwan. Saya sama kakak saya itu 81 juta. Masa Berdua itu Allah. 81 juta. Terus mbaknya yang ngomong itu di Hong Kong ini 78 juta. Masa Allah. Terus belum dia pinjam ke bank Indonesia. Kaminya suruh pinjam ke bank. Udah berapa kali itu, Mbak? Waduh. Aku dengar kumpulin uang di Hong Kong tuh lama loh nih. Saya sudah 6 tahun belum pulang loh. Masa Allah. Jadi ini saudaramu ada di Hong Kong ngakunya dapat warisan dari majikan 2M, tapi ternyata dia ditipu oleh laki-laki atas nama Yoga Pratama, nyilih duit di kalian semua yang ada di Taiwan, di Hong Kong, bahkan yang ada di Indonesia. Dia tertipu tapi malah menipu, bener nggak? Dia juga nggak tahu tertipu. Taunya dia dapat warisan 2M dari neneknya. Tapi kan katanya Yoga Pratama tadi. Kan kalau Iya, Yoga Pratama. Ya tuh ngasihnya fotonya Yoga Pratama itu baru tadi malam nih. Seandainya kemarin ngasih kan sudah saya cari di internet. Baru tadi malam setelah saya udah transfer uang. bukan, gini loh, maksud aku adalah Bayu. Sebenarnya gini loh, sebenarnya mbakmu dari awal aku rasa tahu kalau dia itu sama Yoga Pratama tadi, tapi dia ngaku sama kalian didapat warisan dari majikan. Seperti cerita saya tadi bahwa ada orang yang ngaku katanya dapat uang dari majikan, tapi ternyata dia ditipu. Jadi dia itu kan nggak mungkin nih dapat pinjaman dari kalian kalau dia ceritanya nggak direkayasa, bener nggak? Iya, kalau dia jujur mungkin kita nggak ngasih. Betul, kalau dia jujur nih, aku dapat uang dari Yoga Pratama 2M, kalian nggak akan ngasih, bener nggak? Iya. Nah, karena Nggak itu, akan ngasih. iya, tapi kan dia ngomongnya dapat dari neneknya. majikan. Iya. Terus saya percayanya itu gini loh. Aku kan tanya mau minjemnya itu, lah kamu dapat itu, kamu udah benar-benar lihat, majikanmu udah ngasih tahu resit kamu, resit apa, maksudnya surat kalau benar-benar ini dikasih ke kamu. Iya mbak, udah mbak, jadi ya udah aku pinjemin. Itu nih. Ada buktinya nggak? Kalian dia kasih kamu bukti nggak? Kalau dapat warisan 2M. 2M tuh banyak loh mbak, kan nggak mungkin juga. Itu resep itu loh yang dikasih tahu saya itu resep. Tapi ternyata resip itu kata suaminya, tadi aku telepon suaminya, resip itu bukan dari majikannya tapi dari Yoga Pratama yang di Jakarta itu. Oh berarti kan dia bekerja sama nipu kalian loh. Boleh dibilang seperti itu dong? Ya Allah, benar-benar. Kan si Yoga Pratama bantu dia membuatkan resit itu. Iya nggak tahu. Katanya dari majikan, nggak tahu yang benar yang mana nih. Katanya dari majikan. Ini orangnya telepon nggak aku angkat lah. Bingung aku ngasih solusi dia. Bukan, coba angkatan mbak, gabungan aja mbak. Pingin dengar aku, pingin dengar dia ngomong apa. Iya. Coba gabungan. Iya mbak. Aku biar dia cerita sendiri ke Miss Yuni gitu loh. Biar jelas ya Miss ya. Betul. Tak izin lihat dulu ya nanti ya enggak. Iya SMS-an dia dulu. Aku lagi teleponan Mbak Miss Yuni, sampean mau gabung nggak? Kalau kesempatan itu bisa nggak Miss minta tolong Miss itu? Iya bisa, tapi kan masalahnya dia mau melapor apa enggak sayang? Oh gitu. Lah kalau kamu nggak bisa ngelapor, kamu yang bukan dibohongin. Iya. Soalnya dari semalam itu habis dia kayaknya ngerasa kena tipu itu, saya kasih tahu besok kamu minta tolong gini, minta tolong gimana.
tapi dianya agak bulat terus gitu loh Miss. Nangis, cuma nangis dianya. Ya nggak Jadi bisa Mbak saya Le. juga bingung. Nggak bisa soalnya. Karena kalau dia nggak Nah, iya. sadar nggak bisa. Tadi kan saya bilang kalau dia nggak sadar nggak bisa sayang. Iya, harusnya yang lapor kan yang bersangkutan. Kalau kita ini nggak bisa gitu loh. Nggak Mau bisa. lapor gimana? Tapi Iya. kan hitungannya sama kamu kan dia tetap utang kamu. Iya. Tetap hutang, hutang. Nah, iya kan. Tapi Nah, kasihan gitu loh. Gimana caranya? Sebentar. Gimana caranya? Halo? kenapa Mbak? Kalau Katanya dia mau gabung tapi cuma sebentar. Ya udah nggak Karena apa-apa. dia Ya udah nggak apa-apa. Tanyain dia mau ngelapor atau enggak, itu aja sih. harusnya mau. Kalau dia jujur ya kita bantu, kalau enggak ya kita nggak bisa bantu apa-apa Mbak. Mbak, ini anak ini gini. Dia nih sambil ngomong. Teman cerita kronologinya ke piye. Iya, tapi aku lek ngomong mungkin ora so ya sampai detile karena majikanku saiki nang omah, Mah. Cuman jawab pertanyaan aku aja Mbak. Kamu bagaimana mengatakan sama teman-temanmu bahwa kamu dapat warisan dari majikan? Karena majikanku kan bilang ke C, tapi uang itu karo majikanku. Gak tahu majikanku itu tuh waktu ke kos BB ada anak-anak yang pakai kerudung, pakai jilbab itu loh, ngobrol sama dia, terus tanya-tanya begitu, nggak tahu dia tanya apa, terus bilang minta apa namaku sama nomor HP begitu loh. Mbak, saya nanya sama kamu jujur loh. Kenapa? Jika kamu mengatakan bahwa majikanmu memberikan kamu warisan 2M dan itu palsu, kamu yang dipenjara loh. Karena fitnah. Saya nanya kamu sekali lagi. Kamu yakin majikanmu ngomong kamu dapat warisan 2M? Soalnya ini nggak main-main loh. Ini nggak main-main loh. Iya tahu. Makanya aku ngomong, tapi kamu karena kamu mau dijanjikan sama Yoga Pratama dapat 2M, ya nggak apa-apa, kita bantu sampean untuk mencari Yoga Pratama tersebut. Tapi kamu bilang majikan Hongkong mengatakan kamu dapat 2M, ini nggak bercanda loh. Ini tidak bercanda loh. Iya, paham. Jangan buat guyonan loh. Saya nanya sekali lagi. Saya nanya kamu sekali lagi. Majikanmu yakin ngomong ngasih kamu 2M? Emang benar kamu tak dampingi, tak tuntut majikanmu. Tapi kamu bercanda, ya udah cukup di aku aja. Iya, dia gak pernah ngomong 2M, cumanya dia itu mau transfer uang, begitu katanya saya dapat warisan. Habis itu Mbak Yo, dia itu ketemu anak Indonesia, terus habis itu jujur majikanku nggak ngomong itu uang 2M, cuma dapat warisan. Habis itu majikanku ke kos BB ketemu anak Indonesia, dia ngobrol terus ngasih tahu, dia bilang nama pembantumu siapa dan nomor teleponnya berapa, begitu dia ngasih tahu saya, terus saya dapat resit itu Mbak, begitu loh Mbak. Berarti yang memberikan Terus nomormu katanya, sebentar, yang memberikan nomormu itu pada orang yang tidak kamu kenal adalah majikanmu, benar atau tidak? Karena di sini di Hong Kong memberikan nomor pada orang lain tanpa seizin itu majikanmu bisa dituntut. Iya, tapi katanya majikanku nggak sadar loh Mbak sampai sekarang. Enggak mungkin Mbak, itu polisi enggak kayak gitu Mbak. Polisi deteksi nggak bilang nggak sadar kayak gitu loh. Nggak bisa loh. Nggak sadar itu bisa dituntut loh. Makanya saya nanya nih, kamu boleh ditipu orang, tapi kalau sudah ngomong sama saya jangan sampai menipu saya. Kenapa? Karena ini urusannya gede loh, nyangkut uang Hongkong loh. Nyangkut uang Hongkong loh. Kamu bilang sama saya majikanmu tidak sadar loh. Ini direkam loh, masuk di YouTube loh. Jangan guyon sama saya. Iya Mbak. Ayolah. Tapi yang dari Indo bilang itu katanya saya dapat warisan 2M begitu loh. Sebentar. Saya nggak paham ini apa hubungannya majikan Hongkong karo Indonesia. Indonesia ki sapa? Majikan Hongkong ki sapa?
Karena Mbak yo, karena yang di sini di Hongkong Mbak itu loh Mbak itu loh, nggak kenal itu loh. Sebentar. Karena nomor tidak dikenal itu bisa ambil dari YouTube, dari Facebook, dari mana aja, sliding mana-mana. Makanya saya nanya nih, urusannya sama orang Hongkong. Saya cuman pingin clearkan. Itu yakin majikamu ngomong kayak gitu? Ini jadi rame loh, jadi viral loh. Lek sampean ngomong majikamu akan memberikan warisan. Tapi kok wong Indonesia yang ngasih kabar? Iki gak guyon loh Mbak, iki kasusnya gede loh. Iya, jujur aku Mbak, tapi